Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Yunir Bagas dan di video kali ini aku akan bikin segmen baru tentang kamera Panasonic Lumix G7. Bagian pertama ini adalah kita kenalan dulu tentang kameranya. Kenalannya tentang bagian-bagiannya di sini. Bagian secara fisiknya. Oke, kita mulai dari yang depan dulu biar lebih kenalan kan dari wajahnya ya. Oke, yang depan. Di sini ada Lumix jelas ya. Lumix, tulisan Lumix. Terus di sini ada lens release button. Lens release button ini untuk melepas lensa. Nah, ini kalau misalkan dipencet, lens locknya ke dalam, jadi bisa dilepas. Terus di sini ada lens lock. Nah, di sini ada lensa fitting mark. Kalau misalkan mau ngefitin di sini. Terus di sini ada mount. Mountnya ini micro four third. Dan di dalam mount micro four third ini ada sensor micro four third di dalamnya lagi. Itu untuk bagian depan. Oh ya, untuk lens release ini untuk melepas ya. Kalau misalkan nggak dipencet nggak bakal bisa. Nih, kita coba masukin dulu. Oh ya, kegunaannya sekalian ya. Ini lens fitting. Biasanya di lensa itu ada kayak gini, fitting marknya juga. Jadi kalau buat mau masukin gampang. Tuh, mas pasin aja merah sama merah. Set, terus tinggal putar. Kelok deh. Nah, untuk ngelepasnya ya tadi dipencet ini. Set, putar. Melepaslah. Itu untuk bagian depan. Terus sekarang bagian samping kiri. Nah, bagian samping kiri di sini ada untuk strap, gantungan untuk strap. Terus ada juga mikrofon port 3,5 mm. Nah, ini yang paling penting banget buat para videographer, buat para vlogger. Mic eksternal itu lebih bagus daripada mic internal ya. Pasti. Oke, terus sekarang pindah bagian ke kanan. Nah, di sini ada grip yang cukup bagus menurutku, cukup pas untuk di tangan. Terus di bagian sini ada, kalau dibuka, nah di sini ada remote, remote, terus HDMI dan AV out. Di sini nggak ada colokan USB-nya ya di Lumix G7, jadi nggak bisa transfer data secara USB atau ditransferin gitu, nggak bisa. Oke, di sini ada untuk DC coupler. Kalau misalkan dibuka bisa. Nah, bisa dibuka. Kelihatan nggak? Nah, ini untuk DC coupler. Oke. Kita nanti jelasin lagi. Terus di bagian bawah, kita mulainya dari yang simpel-simpel dulu aja. Yang rumit-rumit terakhir. Di bagian bawah ini ada tripod mount, terus ada tulisan kayak gini. Nah, di sini ada tempat untuk baterai. Ini ngunci, ini buka. Di sini ada tulisannya lock dan open. Sini open, sini lock. Open. Oke. Nah, di sini ada SD card port, SD card sama battery card. Ini SD cardnya aku pakai micro SD dan adapter. Nah, ini tempat untuk baterai. Gampang banget, cuma tinggal masukin aja. Dia otomatis ngunci. Tapi kalau mau buka, di klek. Oke, gitu. Oke, itu untuk bagian bawahnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit lebih rumit di sini. Ada bagian sini. Oke, bagian kita sini ya. Di sini ada apa aja? Yang pertama yang paling besar ini jelas layar.
Nah, layarnya ini bisa dibuka nih. Set. Tuh, articulating. Ini namanya layar articulating. Articulating itu bisa di kemana aja nih. Ke bawah, ke atas, ke depan tuh. Ke depan bisa buat vlogging kayak gini misalkan. Terus kayak gini bisa. Nah, ini adalah layar. Layarnya ini touchscreen ya, touchscreen. Bisa dipencet-pencet. Oke, terus habis itu di bagian sini ada FN4. Ini bisa di custom FN-nya, tombol function. Aku pernah jelasin tombol functionnya ada 5, nanti aja nggak apa-apa. Terus di sini ada cursor button. Secara default ini ke atas ISO, ke samping white balance, ke bawah ini FN3. Terus di sini adalah fokus ke kiri. Nah, untuk tengah ini ada menu. Ini. Masuk ke menu kalau mencet tombol ini. Terus di atasnya lagi ada display untuk menampilkan informasi. Terus ada playback, ada tombol playback di sini. Terus ada tombol FN2. Apa lagi? Nah, di sini ada AE atau AF lock. Kelihatan nggak? AE atau AF lock di sini. Nah, terus di sini juga ada tombol, bukan tombol. Menu AFS atau AFF, autofocus single, sama continuous. Terus ada manual focus. Kita bisa ngatur kita mau pakai manual focus atau yang lain. Oke. Terus di sini ada eye cup. Terus ini eye sensor. Itu adalah viewfinder, electronic viewfinder. Nah, di sini ada tombol flash untuk membuka flash. Kita klik aja. Flashnya akan kebuka walaupun keadaan mati. Klik tuh. Terus di sini ada FN5. Oke. Itu bagian sini ya. Terus bagian atas. Ini cukup banyak. Fungsinya nanti kita di video berikutnya. Kita kenalan dulu. Yang pertama ada ini. Dari sini ada dial depan. Putaran dial depan. Terus di sini ada shutter untuk foto biasanya ya. Terus di sini ada FN1. Di sini ada tombol record. Terus di sini ada dial belakang. Nah, di sini ada FN juga ternyata. FN11. Oke, terus di sini ada ceklekan untuk on off. Oke, terus di sini ada mode dial. Mode dialnya ini cukup banyak, cukup komplit juga. Oke. Terus di sini ada Hotsu. Ada Hotsu dan ini dua ini adalah stereo mikrofon. Jadi kalau misalkan kita ngerekam ininya ditutup pasti nggak bakal bunyi gitu ya. Bunyinya kecil banget. Jadi pastiin kalau misalkan kalian ngerekam video ini jangan ditutupin gitu. Terus di sini ada drive mode. Drive mode ini dari mulai ini adalah single. Kelihatan nggak? Single. Terus yang kedua adalah burst. Yang ketiga adalah 4K foto. Yang keempat adalah auto bracketing. Yang kelima adalah timer. Dan yang keenam adalah time lapse. Oke, ini flash. Ini juga ada flashnya di sini. Set. Oke, itu aja untuk video pertama dari Lumix G7, yaitu kenalan bagian-bagiannya. Terus next video kita akan bahas tentang fungsi-fungsi dari bagian-bagian tersebut. Oke, terima kasih yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.